3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk anda semuanya. Kembali lagi di ONET, obrolan tunanetra, obrolan yang festival yang santai dan juga intens. Bersama saya Dani Pangloh, tunanetra dari Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah, gestar kali ini kita sudah datang dan langsung on frame gitu ya. Saya senang banget, bangga banget bisa bertemu dengan beliau saat ini. Beliau adalah owner Optik Jularis, Bapak Muhammad. Aduh saya sampai lupa, Bapak Muhammad Farid Nugraha. Alhamdulillah, Ya, Pak Farid, assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah, saya deg-degan ini. Saya juga deg-degan, kalau nggak ada degan nggak hidup ya. Betul. Alhamdulillah, Pak Farid. Ya. Alhamdulillah. Ya, Hatur nuhun sudah Oh. mampir ke ONET dan Ya. sudah langsung hadir gitu ya di sini. Ya, ada nih semua sehat. Alhamdulillah Pak Farid. Pak Farid, kita nanti ngobrol santai aja ke depan. Iya. Gitu. Pak Farid, Oneters yang ada di rumah tentu pengen mengetahui bahwa Optik Jularis itu kan sekarang alhamdulillah ya sudah di mana-mana sudah terdengar ke Kabupaten Kuningan lah gitu ya. Jadi Oneters, Pak Farid ini adalah owner Optik Jularis, betul ya Pak ya? Betul Pak. Sedikit aja sejarah tentang Optik Jularis gitu Pak. Boleh diceritain kepada Oneters yang ada di rumah? Iya, oke siap. Ya, hatur nuhun Kang Dani dan Oneters disebutnya. Oneters. Ya, alhamdulillah bisa gabung juga gitu kan di podcastnya Onet ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa jadi wasilah lah untuk kebermanfaatan semuanya ya. Amin. Nah, untuk Optik Jularis sendiri itu kita mulai di 2018 ya. Sebelumnya namanya Moriska. Moriska itu singkatan modal riungan sekeluarga. Oh, modal dari riungan sekeluarga. Oke. Ya, betul. Sejak 2018 kita ganti menjadi Zolaris. Nah, Zolaris juga singkatan mudah-mudahan jadi doa gitu kan ya. Apa tuh? Zolaris itu Zol langsung laris. Oh, Masya Allah. Kalau di Sunda kan Jol itu kan berarti tiba-tiba ya datang Betul, gitu betul. kan ya. Kita datang langsung laris mudah-mudahan. Nah, di 2018 kita berdiri Zolaris, alhamdulillah untuk di Kuningan itu sudah ada kurang lebih 7 titik. Betul. Dan di luar kota kita ada 3 titik. Jadi total 10 ya? Total 10. Total 10. Nah, saya kemarin juga sempat mendengar bahwa Pak Jularis itu adalah yang pertama foundernya adalah orang tua Bapak sendiri. Betul. Betul. Berarti memang waktu pertama kali dirintis oleh orang tua Bapak ya, Pak ya? Ya. Nah, tentunya Bapak sebagai pewaris sebagai pewaris optik yang sudah dibangun oleh keluarga ya Pak ya. Betul. Dan saat ini mungkin semuanya diserahkan kepada Pak Farid. Betul. Jadi untuk dulu itu keluarga itu namanya Moriska. Gitu. Bahkan dari tahun 84. Jadi memang itu usaha keluarga dan kebetulan saya anak terakhir nih ya. Jadi anak terakhir, anak bungsu, kakak itu nggak ada yang nerusin untuk bidang usaha optik. Jadi cek bahasa Sunda mah katempuhan gitunya. Katempuhan neraskeun di bidang optik ya udah gitu. Saya sebagai bungsu nggak ada yang nerusin lagi, akhirnya saya yang nerusin gitu. Kalau sekolah Pak Farid memang di bidang ini? Ya kalau untuk sekolah saya SD, SMP, SMA di Bandung, bahkan kuliah pun juga di Bandung. Awalnya saya seorang engineer Oh. Jadi S1 saya itu teknik industri gitu. Tapi karena memang ada dipercayakan untuk pegang optik, akhirnya saya sekolah untuk yang ngambil itu optometris, refraksi optisi itu di bidang kesehatan. Jadi asal engineer itunya insinyur, jadi kalau kesehatan jadi insinyur kesehatan kan ada bingung ya gitu. Tapi ya itu mau takdir itunya kumaha deui gitu ya. Nggak ada background sama sekali dan awalnya itu nggak ada niatan lah ya untuk nggak kepikiran gitu untuk meneruskan karir di bidang optika gitu. Bahkan sebelum untuk di bidang optikal itu saya dapat offering juga dari Astra, terus dari PGN, terus perusahaan gas nasional ya. Tapi ya kemana berarti ada orang tua di optik ya sudah gitu. Tapi ketika orang tua Pak Farid gitu ya Pak memberikan amanat untuk meneruskan optik ini, tentu Pak Farid ada sebuah kedistrik ya Pak, dilema apakah saya meneruskan
Atau memang ini memang udah dari dulu Iya. juga passion Pak Farid? Nah itu dia, jadi memang awalnya kan tidak ada niatan, bahkan nggak terpikiran sama sekali ya. Jadi memang awalnya untuk wirausaha ini ya di pegang optikal ini saya pribadi sih cukup berat gitu. Karena kan dari mulai mindsetnya, dari mulai niatnya juga nggak ada gitu kan. Jadi menjalani sehari-harinya juga cukup berat, apalagi nggak ada basicnya ya, karena saya kuliah teknik gitu, bukan di bidang kesehatan gitu. Tapi ya pelan-pelan coba untuk dinikmati gitu ya, coba untuk dipelajari. Bahkan saya kuliah lagi ya. Jadi setelah lulus S1 kuliah lagi refraksi optisi selama 3 tahun. Terus langsung berkecimpung juga di optik gitu kan, melayani customer, melakukan pemeriksaan. Ya. Terjun langsung ya Pak ya? Dan saya juga dengar Pak Farid sekarang masih melanjutkan sekolah ya Pak ya? Ya sekarang saya lagi sekolah lagi gitu. Jadi Di- sekolah yang ketiga, diambil magister manajemen. Oh Masya Allah, di Kuningan Pak? Kuningan. Alhamdulillah, berarti menurut Pak Farid pendidikan juga penting Pak ya? Ya betul, Eh. saya pendidikan itu yang membuat kita bisa apa namanya ke level selanjutnya gitu. Betul. Karena dengan pendidikan kita buka wawasan baru, Betul. terus mindset baru, pola pikir, jaringan, Betul, betul. itu dengan pendidikan. Lalu waktu dulu Pak, kekuatan apa yang akhirnya Pak Farid ya udahlah saya di bidang optik, di bidang Iya. ini. Kekuatan apa kekuatan Pak Farid gitu? Waduh, kekuatannya saya elemen api apa elemen angin kekuatannya. Astroboy kali ya. Kekuatan ya. Jadi maksudnya apa? yang mendorong gitu betul. ya. Karena memang dulu itu kan mindsetnya, wah saya habis lulus kuliah ya makanya jaga optik gitunya. Tapi karena ya dari berpikir lagi gitu kan bahwa ini usaha dari dulu, keluarga nggak ada yang nerusin. Terus juga apa namanya melihat juga bahwa optik itu prospeknya bagus, juga apalagi kan sekarang zaman digital ya, Betul. yang orang-orang itu nggak lepas dari gadget kan, jadi artinya ya kita tetap butuh kacamata ya, jadi prospek bagus, terus ya bener ya udah kadung nyemplung oke gitunya, udah kuliah dari otomatisnya juga ya sudah dijalani aja lah gitu, ngalir gitu aja sih. Tapi waktu mendapatkan amanat untuk menerbitkan ini, Pak Farid maaf sudah berkeluarga? Belum. Nah, masih single ya. Kadang-kadang sebagai pemuda mungkin ya Pak waktu itu, tentu ya, Ya. tentu pemuda ya waktu itu ya. Masih sekarang juga masih pemuda. Masih jajaka Pak. Iya. Karena memang masih saya rasa egonya juga masih terlalu tinggi ya Pak. Waktu itu masih usia 22. Waktu dikasih ini amanat Ya, ini, betul. meneruskan ini 22. Betul. Jadi memang egonya betul ya, tadi egonya masih tinggi. Terus apa namanya, pengalaman juga masih belum banyak. Jadi memang yang membuat agak sulit tuh ya di situ. Gitu. Tapi Pak Farid terus maju ya Pak ya. Harus seperti itu, Pak. Berarti itu kayaknya ada tekanan gitu kayak gitu jawabannya. Tapi nggak ada pressure ya. Nah, jadi ibaratkan kalau misalkan jadi wirausaha itu yang memang harus total lah. Ibaratnya kita mau berlayar, ya kita bakar pelabuhannya yang tempat kita sebelumnya ya, supaya nggak ada jalan buat bersandar balik lagi ya gitu. Karena kalau misalkan kita apa namanya nggak bakar pelabuhannya itu, mungkin kita kepikiran untuk ya sudah lah, ada background pendidikan ada sebenarnya, sekolah di teknik, ngapain juga saya jaga toko udah dari mulai pagi kita buka, ingat banget tuh kita buka tuh jam 7 jam 7 pagi, selesai itu jam 8:30, 9. Berarti banyak pengalaman juga ya Pak Farid ya. Karena kalau misalkan nggak terjun langsung kayak gitu ya kita nggak tahu Betul. bisnis itu seperti apa, customernya kayak gimana, proses bisnisnya seperti apa, dan itu berjalan selama kurang lebih 3-4 tahun. Sampai 4 tahun. Ya sekarang bisa pergi-pergi itu ya karena sudah punya sistemnya gitu kan, sudah didelegasikan ke tim. Kalau dulu awal-awal ketika merintis ya memang harus terjun langsung supaya tahu A sampai Z proses bisnisnya seperti apa. Betul. Berarti Oneters ya, Pak Farid berawal dari mindsetnya ya, gitu ya waktu itu. Walaupun kuliah di teknik, tapi ketika punya mindset yang menurut Pak Farid adalah prospek yang bagus, maka itu dikerjakan ya Pak ya. Ya. Tentu dengan doa orang tua ya Pak ya. Nah, Nah Pak Farid, tentu juga Pak Farid
Farid membangun Optik Jularis ini, berubah namanya itu kan saya rasa itu butuh pengorbanan ya Pak ya, dari nama sebelumnya ke nama Jularis juga ya. Iya. Itu butuh pengorbanan, butuh effort yang lebih gitu ya Pak ya. Nah, Pak Farid itu punya tim waktu itu. Ya, waktu itu kita punya satu cabang yang outlet Jularis yang di Surya Kuningan. Dan waktu itu hanya bertiga ya. Cuma bertiga, ya udah itu tim kecil saya di situ. Tapi alhamdulillah berarti 2014 ke 2024 tuh berapa ya? 6 tahun berarti ya? 6 tahun. Ya, 6 tahun berjalan. Sekarang kita sudah punya kurang lebih 70 orang lah. 70 orang ya, berarti memang awal itu memang harus punya tim ya Pak ya, kita nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya, mungkin ya. Oke, mindset dan tim ada di situ. Oke. Lalu Pak, ketika sudah berjalan gitu ya, pengembangan Optik Jularis untuk membuat konten-konten baru, itu Pak Farid melakukannya seperti apa Pak? Ya. Nah, kita dari mulai 1 sampai sekarang 10, jadi dari satu outlet itu ya, saya justru belajar dulu belajar sampai ke proses bisnisnya, akhirnya membuat sistem. Nah, sistem ini yang diduplikasi untuk membuka outlet-outlet yang lainnya gitu. Kalau misalkan kita nggak bikin sistem, terus outlet yang satu aja itu belum terbukti menghasilkan dan belum beres, kita buka cabang kedua, ketiga, ya kita menduplikasi kegagalan gitu, dan resikonya ya lebih tinggi gitu. Nah, makanya prinsip saya ketika kita punya usaha ya benar-benar gitu kan dijagain dulu, tahu prosesnya A sampai Z, sampai kita bikin sistem, terus untuk secara revenue-nya bagus gitu kan, secara profitnya juga bagus, baru kita duplikasi, buka cabang kedua, buka cabang ketiga, buka cabang keempat gitu. Walaupun mungkin sistem dan lain sebagainya itu kan nggak ada yang sempurna ya, tetap kita perbaiki ya, tapi minimal kita punya SOP lah, SOP buka toko gimana, SOP tutup toko gimana, cara pelayanan seperti apa, kalau ada komplain seperti apa, minimal harus seperti itu. Gitu. Berarti sistem ya selanjutnya. Ya, kita bangun sistemnya dulu. Betul, kalau misalkan memang mau buka cabang. Oke, ketika membuka outlet baru tentu ada sebuah yang namanya dana ya Pak ya. Mang Dana ya? Mang Dana atau tetangga saya? Pak Farid, apakah ketika menambah outlet baru berspekulasi dari uang yang sudah ada, atau memberanikan diri untuk menambah pinjaman mungkin gitu ya, atau bantuan dari siapa gitu, gimana Pak? Nah, jadi memang untuk pembukaan cabang ya, karena ini ada usaha keluarga, itu awal-awal tuh kita murni dari misalkan kan saya ada kakak ya, di kakak nih ada uang dingin lah ya, diinvestkan ke menjadi cabang kedua dulu kayak gitu, seperti itu, terus diinvestkan lagi cabang ketiga. Nah, sekarang kita dari profit yang kita dapatkan, jadi setiap bulan kita nabung profit yang kita dapatkan, ketika sudah cukup kita nyari tempat, kita buka cabang, terus nabung juga tiap bulan, ketika sudah cukup baru kita buka cabang lagi. Nah, kalau sekarang itu lebih enak lagi ya, karena kita outlet sudah banyak kan, terus kita dipercaya sama supplier juga. Nah, kita tinggal nabung untuk tempat dan furniturnya, barang-barang itu dari supplier gitu. Jadi di dalam tanda kutip dimodalin supplier. Manajemen semua itu Pak Farid sendiri? Ya, untuk yang manajemen tim kita dari mulai HR-nya ya, terus dari mulai tim marketing, tim operasional, finance, itu nanti diatur sama kami. Alhamdulillah sekarang sudah 10 oneters dan sudah terkenal Optik Jularis ya Pak ya? Ya, amin. Alhamdulillah. Doanya aja. Amin, saya doain gitu Pak. Nah Pak, ketika Optik Jularis gitu kan, tidak hanya menjual sebuah kacamata, sebuah untuk gaya gitu ya Pak. Di dalam Optik Jularis itu sendiri, apakah punya kegiatan-kegiatan gitu, atau seperti apa? Iya. Nah, untuk di dalam sebuah organisasi atau perusahaan saya, kita pasti punya kegiatan, baik itu internal maupun eksternal. Tapi
Yang pasti kita berpegang teguh pada culture yang kita punya atau budaya kerja yang kita punya. Nah, kita menyebut budaya kerja itu dengan siap. Siap itu singkatan dari spirituality, integrity, aktif, dan positif. Nah, yang pertama spiritual itu bermakna bahwa memang rezeki itu kan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya ketika kita percaya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu diimplementasikan dengan tim kita didorong untuk sholat tepat waktu dan berjamaah untuk yang cowok di masjid. Nah, terus yang kedua kita ada odaf. Jadi yang jaga di outlet itu memang didorong untuk tilawah minimal setengah juz. Karena kan di outlet itu kan belum nggak kayak di pabrik ya. Konsumen kan datang itu kadang di jam sekian, sisanya kan dalam tanda kutip nganggur lah ya gitu. Nah, makanya kita dorong untuk tilawah. Terus ada juga sholat duha. Terus ada juga liko setiap bulannya. Itu untuk yang spirituality-nya. Nah, kalau integrity itu culture kita didorong supaya setiap individu itu untuk punya integritas yang baik, jujur, amanah, disiplin, profesional, tanggung jawab gitu. Karena kita percaya bahwa sepintar-pintarnya kita gitu kan ya, sekaya-kayanya kita, kalau misalkan nama baik kita itu sudah tercoreng, mungkin kepercayaan itu bakal luntur ya. Nah, makanya yang kita perlukan adalah menjaga nama baik kita. Itu integrity-nya ya, berarti spirituality, integrity A. Nah, kalau A itu aktif. Nah, maksudnya aktif di sini kita coba untuk memantaskan diri ya. Gitu. Nah, ini berawal dari kisah Sa'i, seorang Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim ya, melakukan proses sa'i berlari dari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ya kan. Nah, kita percaya bahwa seorang istri Nabi aja mencoba untuk memantaskan diri ikhtiar gitu. Nah, kita yang bukan siapa-siapa masa ya mau rebahan aja. Nah, implementasinya setiap staf di outlet kita itu didorong untuk terus belajar. Belajar untuk mencoba cari pengetahuan baru. Bahkan setiap Jumat kita ada program untuk sharing-sharing dari nonton. Sekarang kan informasi dan ilmu itu bisa kita dapatkan melalui handphone kita ya. Betul. Nah, belajar dari YouTube terus hari Jumat kita sharing gitu. Karena untuk apa? Untuk kita coba untuk memantaskan diri. Nah, saya sering menganalogikan kayak gini. Misalkan teman saya atau saya sendirilah gitu kan. Saya kan punya anak usia 5 tahun ya. Kira-kira ngerengek nih punya ingin motor Ninja ZX 250cc gitu nya usia 5 tahun nah kira-kira aku ada nih pamisakan mau mungkin bapak karena apa? Kenapa nggak dibeliin? Kenapa nggak dibeliin? Karena usianya masih kecil ya, dalam artian belum pas kan, iya, belum pantas. Nah, itu jadi cerminan buat diri kita juga gitu. Kita punya ingin umroh nih, ingin haji, ingin punya rumah 2 lantai, ingin punya mobil, ingin punya motor. Pertanyaannya udah pantas atau belum? Betul. Punya rumah udah pantas atau belum umroh? Sudah pantas atau belum berhaji? Nah, makanya di aktif ini kita coba untuk memantaskan gitu. Nah, yang terakhir adalah positif. Positif itu lebih ke mindset kita. Karena saya percaya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu adalah kita nantinya. Jadi ketika kita berpikir nggak bisa, ketika kita berpikir nggak mampu, ketika kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang rendah misalkan ya, manusia yang bodoh misalkan, ya itu akan membuat mindset kita itu menjadi negatif. Betul. Nah, makanya setiap strategi kita didorong untuk setiap ada tantangan, setiap ada tantangan yakin bisa aja dulu gitu. Bismillah lah, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu. Karena kalau misalkan kita berpikirnya nggak bisa, kita berpikirnya sulit gitu ya gimana gitu, nantinya bakal memang sulit gitu. Nah, itu adalah culture-nya kita. Nah, terus kita juga punya campaign ya, campaign namanya Zolaris Bercerita gitu. Zolaris Bercerita itu singkatan juga. Kayaknya kita banyak singkatan ya. Zaman ini zaman singkat. Nah, bercerita itu berbagi cerita lewat kacamata gitu. Ini adalah program kebermanfaatan kita. Jadi bahwa saya pengen punya campaign bahwa Optik Suara itu bukan hanya bisnis aja gitu, bukan hanya transaksi aja nih yang dipikirin gitu, tapi ada kebermanfaatannya gitu. Nah, di program Zolaris Bercerita ini kita biasanya programnya
itu bagi-bagi kacamata gratis. Nah di tahun ini kita targetnya sih ke pelajar gitu. Kalau tahun lalu itu ke desa-desa ya dan ke penghafal Quran. Masya Allah. Nah kalau tahun ini kita ke pelajar, kita sudah ke ada SMK 2, SMK 3. Terus setelah 6 bulan ya, karena di bulan Juni itu kan mungkin libur ya sekolah. Nah kemarin kita ke ojol gitu, ke ojek online. Karena apa? Yang saya tahu ya mata itu kan 78% aktivitas itu dengan penglihatannya ya. Betul. Gitu. Jadi ketika nikmat itu dicabut sama Allah SWT, mungkin wah agak lumayan ya ayah, berjuang ya ayah kan. Betul. Merasakan juga gitu. Betul, saya merasakan kemarin. Gitu. Nah, apa namanya, kita ada di bidang itu, ya kita berbagi lewat itu juga gitu. Jadi ke ojol-ojol kan di jalan gitu kan, ketika penelitian terganggu kan mungkin agak repot juga dalam mengais rezeki. Betul. Gitu. Nah, makanya kita bantu di situ. Programnya situ. Betul, namanya Jularis Bercerita. Jularis Bercerita. Oke, berarti memang Jularis tidak hanya sekedar tadi yang Pak Farid bilang hanya sebatas transaksi gitu ya. Tapi Optik Jularis ingin berkontribusi ya Pak ya, untuk semua orang ya, khususnya di Kabupaten Kuningan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kalau ada kesempatan untuk semua ya se-Indonesia gitu ya. Amin. Kita doanya aja mudah-mudahan nanti Jularis bisa terus berkembang. Bukan hanya di Kuningan aja, sekarang di Kuningan, Cirebon dan Subang. Nanti bisa ke Bandung, amin ya, ke amin. Bekasi atau kemana. Nah Pak, ketika tadi ada sebuah kontribusi gitu ya Pak untuk masyarakat itu umumnya, lalu sebetulnya yang diharapkan oleh Pak Farid juga untuk Kuningannya sendiri itu seperti apa Pak? Ya, nah jadi sebetulnya saya lahir dan besar di Bandungan. Oke, di notes maaf, Pak Farid lahir dan besar di Bandung. Jadi di Kuningan itu baru 2017 gitu. Dan berarti kan saya bisa ada point of view lain ya memandang kota Kuningan gitu kan. Kuningan tuh memang dari segi luasan dan jumlah penduduk kan memang lebih sedikit ya dibanding kota Bandung. Tapi tinggal di Kuningan ini menurut saya menyenangkan. Gitu. Selama kurang lebih 6 tahun di sini banyak hal lah yang saya notice dari kota Kuningan ya. Nah dari point of view saya sebagai seorang pengusaha ya di Kuningan seperti apa, mungkin untuk dari sisi pembangunan ya, dari sisi pembangunan itu sudah cukup baik dan sudah cukup pasif gitu. Itu mungkin bisa mendorong dari sisi perekonomiannya. Apalagi sekarang kan wisata di Kuningan sudah luar biasa keren ya gitu. Yang saya tahu kan orang Kuningan sendiri kan banyaknya merantau ya. Banyak merantau. Nah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, mungkin orang Kuningan sendiri ya bisa membangun daerahnya, tidak usah merantau, bahwa di sini bisa buka usaha dan juga bisa laris lah di sini. Nah untuk harapan saya sih sebagai seorang pengusaha di Kuningan, yang pembangunan yang sudah cukup baik ini gitu kan, terus peningkatan ekonomi yang sudah cukup baik itu harus diimbangi juga dengan iklim usaha yang baik juga. Nah, jadi pemerintah ya mungkin bisa mendukung juga, terutama ketika ada pengusaha baru gitu kan. Jangan ditinggalkan, tapi bagusnya dididik gitu kan, dibersamai gitu kan, sehingga muncul pengusaha-pengusaha besar baru nih, anak-anak muda gitu dari Kuningan yang memang siap untuk berkontribusi ke Kuningan itu sendiri gitu. Ya, gitu Berarti harapan Pak Farid dari sebuah pengusaha ya Pak ya? Iya, dari point of view saya sebagai pengusaha. Betul, menginginkan nanti juga buat pemerintahan kabupaten kedepannya juga lebih yang baru gitu apa? Iya yang baru dong. Mungkin yang baru ya. Mungkin yang baru, lebih aware lagi ya gitu kepada para pengusaha di Kabupaten Kuningan ya, tentu dengan berbagai cara ya Pak ya. Gitu. Nah Pak, ketika Optik Jularis sampai saat ini sudah, saya rasa sudah berdiri kokoh ya Pak ya. Amin. Amin, sudah berdiri kokoh, lalu juga sudah punya sistem dan sudah punya kegiatan-kegiatan yang menurut saya wah luar biasa ya Pak ya. Lalu untuk menjaga
apakah pemikiran Pak Farid ke depan untuk menjaga Optik Jolaris ini tetap berdiri? Pak Farid itu sudah memikirkan apa untuk langkah ke depan? Iya. Oke, tentunya kan goals dari sebuah usaha itu adalah sustainability ya, itu keberlanjutan tadi kan. Nah, tentu kita memikirkan berbagai macam langkah gitu kan sampai 5-10 tahun ke depan. Blueprintnya itu mau seperti apa sih Jolarisnya gitu. Nah, untuk menjaga itu kita punya rencana untuk terus berekspansi ke berbagai kota. Jadi bukan hanya di Kuningan saja. Kan kalau di Kuningan kita sudah punya 7 titik, saya rasa cukup lah ya, gitu kan, melihat apa kondisi jumlah penduduk, gitu kan, luas wilayah juga. Gitu. Kita kan sudah ada di Ciawi, Luragung, di kota juga sudah ada 3, gitu kan. Cuman yang di utara itu kita belum ada di Ciliwung sih, di Prambanan memang ada. Tapi saya rasa, saya pikir sih sudah cukup ya. Nah, kita rencana itu akan ekspansi ke luar daerah. Terus ya Pak ya. Tapi tetap saya memang pengen keluar daerah pun nanti yang sebagai PIC-nya di sana gitu atau manajer Jolaris orang Kuningan. Gitu. Jadi memang Jolaris hadir dari Kuningan untuk Kuningan juga walaupun kita berekspansinya keluar kota. Betul. Berarti Oneters Pak Farid masih tetap harus berjuang. Seperti kan sebentar lagi mau ingin kemerdekaan nih. Pokoknya berarti perjuangan itu tidak ada hentinya ya menurut saya. Betul ya Pak ya? Berarti tetap terus berjuang. Perjuangan. Nah Pak Farid, aku mau nanya sedikit gitu ya. Ya kalau yang tadi yang kita sudah tahu ya Oneters ya, Optik Jolaris seperti apa. Pak, ada pegawai yang nyebelin sebagai bos. Aku tuh penasaran kadang-kadang ya, waktu aku tuh sering jadi anak buah gitu waktu dulu. Ada anak buah yang suka nyebelin nggak sih Pak? Iya. Kalau untuk nyebelin sih saya rasa juga ya. Oke. Karena apa namanya persepsi nyebelin kan tiap orang beda-beda ya. Betul. Tapi kalau misalkan mungkin anak buah yang apa namanya melakukan kesalahan sih mungkin ada. Betul. Tapi kalau misalkan nyebelin sih sebenarnya gimana leadernya ya. Kalau misalkan anak buahnya nyebelin mungkin leadernya yang nyebelin gitu loh. Jadi saya percaya itu adalah refleksi gitu. Makanya kan di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan itu leadership penting, keteladanan terutama yang penting. Karena ya anak buah itu pasti melihat kita sebagai seorang leadernya. Kalau sekarang leadernya nyebelin, anak buahnya juga nyebelin gitu. Kayaknya bos ini mah lebih nyebelin ya, ini mah leadernya baik, bagus gitu ya Pak ya. Nah makanya saya sendiri gitu berusaha untuk menjaga diri lah supaya tetap di koridor. Oke. Untuk menjaga mood pegawai Bapak apa yang Bapak lakukan? Kalau di kita itu ada berbagai macam program ya. Ada program reward, ada program gathering, gitu kan. Terus ada program likos, dan spirituality-nya juga diisi. Tadi itu ya. Jadi memang untuk menjaga anak-anak itu selalu on track lah, selalu berjuang gitu. Walaupun ya namanya mood gitu ya. Betul Pak. Namanya manusia pasti kan punya moodnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak gitu. Tapi saya pribadi dan saya juga selalu mengingatkan ke anak-anak bahwa ketika mood kita itu jelek itu bakal berpengaruh pada orang lain gitu. Dan saya punya prinsip ada 3 hal yang tidak boleh kita kecewakan. Gitu. Yang pertama adalah orang tua dan keluarga kita yang sampai sekarang sudah memberikan makanan terbaik untuk kita, memberikan pendidikan terbaik untuk kita. Nah, kita jangan sampai kecewakan mereka. Yang kedua, kita jangan sampai mengecewakan tim kita, gitu. Karena kita sampai di posisi saat ini itu adalah kontribusi dari tim. Jadi ketika hari ini kita bad mood nih, hari ini kita malas-malesan nih, hari ini kita tidak perform, lihat orang lain yang sudah berjuang untuk kita. Dan yang terakhir adalah kita jangan sampai mengecewakan kita di masa depan. Gitu loh, kalau misalkan hari ini kita malas-malesan, setahun kemudian kita mau jadi apa? Gitu loh, 3 tahun ke depan kita mau jadi apa? Nah, misalkan kita sehari-hari ini hanya malas-malesan, hanya rebahan, gitu kan, malas untuk belajar, malas untuk bekerja. Ingat loh, kalau misalkan kita hidup 5 tahun ke depan, ketika kita hari ini malas-malesan, 5 tahun ke depan kita nggak akan jadi apa-apa. Allah menganugerahi kita waktunya sama, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Tapi ada secara pencapaian orang yang lebih sukses dibandingkan kita. Karena apa? Ya karena pemanfaatan waktunya. Gitu lah, makanya di tim saya nih didorong untuk setiap harinya untuk belajar sesuatu yang baru, gitu kan ya.
secara spiritualitinya, yuk kita sama-sama dari dunia banyak Nabi Muhammad dia cuma 63 tahun. Ya, betul Pak. Gak kerasa gitu loh. Yuk secara spirituality kita sama-sama mendekatkan diri pada Allah, sama-sama memperbaiki diri. Nah, ini dorong seperti itu. Betul. Berarti ada sinergitas ya antara bos sampai ke bawahnya ya, sampai mudah-mudahan. Karena memang juga sebagai pemilik gitu ya, Pak, saya juga ingin menitipkan sebuah pesan kepada seluruh bos-bos gitu ya, harus menjaga mood pegawai-pegawainya gitu. Tapi Pak, ada yang suka minta gaji nggak Pak, nambah-nambah gaji gitu? Ya kalau nambah sih ada ada aja ya 1-2 ya, ada pasti itu. Mas saya juga sering waktu dulu. Kita kan insya Allah prinsip keadilan ya. Betul Pak. Keadilan itu kan belum tentu bukan berarti harus sama ya. Tapi kita ukur indikator performanya seperti apa. Jangan sampai yang kerjanya ekstra tapi kurang kita apresiasi, tapi yang kerjanya biasa-biasa malah dapat yang banyak ya Pak ya. Gitu. Pokoknya intinya ada sinergitas ya Pak ya gitu. Nah Pak, sebelum kita mau berakhir ini Pak, Siap. aku pengen dengar tips-tips Bapak untuk para pengusaha muda nih, pengusaha baru gitu ya. Tips apa sih yang harus mereka lakukan untuk awal gitu? Ya, oke. Nah yang pertama biasanya kan saya bagi 2A gitu. Jadi ketika seorang ingin menjadi seorang pengusaha, yang pertama adalah dari sisi mindsetnya, karena mindset antara yang kerja dengan pengusaha itu berbeda ya. Ketika kita jadi pengusaha ya kita nggak punya bos nih yang mengawasi. Bahkan jangan sampai ketika jadi pengusaha itu pengennya santai, justru enggak loh. Jadi pengusaha itu bisa aja kita kerja aktivitas tuh bisa 12 jam, bisa 13 jam. 2 kali lipat ya Pak? Bisa 2 kali lipat gitu. Jadi ketika goalsnya yang jadi pengen pengusaha tapi jadi santai itu bahaya menurut saya gitu ya. Terus yang kedua mindsetnya adalah jangan sampai ketika jadi pengusaha itu untuk memperkaya diri sendiri gitu. Karena ketika jadi pengusaha itu justru yang harus kita tebarkan adalah kebermanfaatannya. Kita memampukan orang lain ya, kita menebarkan manfaat buat orang lain. Nah itu dari sisi mindsetnya. Yang kedua dari sisi knowledge. Nah yang perlu perlu kita gali itu adalah minimal 4 pilar keilmuan. Yang pertama adalah keilmuan dari sisi finansialnya, yang kedua dari sisi operasionalnya, yang ketiga dari sisi HR ya, HR-nya. Karena kita kan jadi pengusaha nggak akan mungkin bisa sendiri ya. Betul. Gitu. Dan yang ketiga dari sisi branding, marketing dan salesnya. Gitu. Nah, coba pelajari keempat disiplin ilmu ini. Karena apa? Bedakan mungkin ya antara pedagang sama pengusaha. Kalau pedagang kan ya udah kita beli, misalkan jualan pisang ya, beli pisang harganya 1.000 terus kita jual 1.500 ya selesai gitu. Tapi di bisnis orang pengusaha itu berbeda gitu. Kita harus perhatikan finansialnya, kita harus perhatikan SDM-nya seperti apa, operasionalnya seperti apa, bahkan konsep branding, marketing, sellingnya seperti apa kita harus pelajari. Nah jadi dari mindset dan knowledge itu harus berjalan seiringan. Nah knowledge-nya sudah dapat, baru kita praktekkan. Ketika kita praktekkan, baru jadilah sebuah skill gitu. Ya karena mungkin skill kita di bidang finansial nggak cukup gitu. Misalkan kita punya background kerja di bidang finansial, ketika memutuskan untuk jadi seorang pengusaha, ya kita tetap harus belajar operasional, harus belajar SDM, harus belajar branding, marketing, selling dan lain-lain gitu. Dan harus konsisten ya Pak ya. Ya, jadi di Islam itu mengajarkan kita istiqomah ya. Betul istiqomah. Dan itu menurut saya yang lumayan berat gitu. Karena secara konsisten kan itu yang memang namanya manusia punya mood kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Betul. Istiqomah ini yang memang lumayan cukup menantang. Dan harus tetap dijalani. Iya, gimana pun kondisinya tetap harus dijalani. Nah, tadi saya ketinggalan satu Pak. Ada yang belum saya tanyakan. Ya. Omset pertama kali Bapak. Saya hampir lupa tadi. Omset pertama kali Bapak, omset pertama kali Jolaris. Ketika yang Bapak yang megang. Menginjak angka berapa Pak? Setelah itu ya, setelah dipotong gaji segala macam gitu. Oh, kalau omset sih alhamdulillah sudah puluhan ya waktu awal gitu. Puluhan apa Pak? Puluhan juta. Masya Allah.
Omset kan ya, omset per bulan Betul. nggak? Apa per tahun nih? Oh, omset per bulan. Pertama kali Bapak masih ingat nggak? Pertama kali itu Bapak ketika Bapak yang memegang gitu optik itu. Waktu satu cabang itu kita di 50-60 dapat. Masya Allah. Sudah dapat 50 juta ya Pak ya? Itu untuk Itu uang semua Pak? daun. Barangkali gitu. Campur daun gitu ya. Ya alhamdulillah sih karena Masya memang Allah. posisinya juga kan kita di Surya Kuningan ya, itu juga secara traffic cukup ramai. Jadi terbantu juga. Nah makanya kan ketika usaha awal itu memang dari sisi pemilihan lokasi itu sangat penting. Betul. Dan ketika kita usaha awal itu fokus kita adalah menciptakan omset dulu, gitu, menciptakan revenue dulu. Jadi jualan. Nanti kita perbaiki dari sisi sistemnya, perbaiki dari sisi net profit marginnya, gitu. Jadi kalau misalkan kita awal usaha tapi penjualannya kurang baik, ya perbaiki dulu penjualan, gitu. Sampai kita menemukan momentumnya untuk kita duplikasi. Betul. Dan alhamdulillah ya 50-60 juta sebulan itu udah bersih gitu ya. Betul. Masya Itu Allah. omset ya? Betul, Omset omset. ya. Jadi Omset. belum bersih belum. Oh iya. Karena kan dipotong modal, Betul, dipotong betul. untuk sewa tempat, gaji karyawan dan lain-lain. Tapi ya saya rasa secara saya orang awam gitu Pak, ketika mendengar awal mendapatkan 60 juta itu ya berarti alhamdulillah ya senang Iya. banget rasanya. Apakah saya mau menjadi pengusaha itu gitu ya, kacamata gitu ya? Nanti jadi saingan Pak Farid dong ya? Nggak apa-apa. Kolaborasi. Jadi kompetitor. Oh gitu. Oke. Iya. Terus Berkolaborasi Pak. Sekarang itu kan zamannya kolaborasi. Betul. Gitu. Jadi harus dikolaborasikan Pak ya. Ya. Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih Pak, harapan-harapan Bapak Untung nggak nanya omset sekarang ya. aku sebenarnya pengen nanya sih, tapi aku takut nggak sopan loh, beneran. Tadi aku mau tanya itu Pak, gitu. Tapi tadi aku mau tanya, tapi mah boleh boleh Itu diobrolin. off the record aja. Nice. Ya. Oke. Bahaya. Ayah, kenapa? Nah Pak, harapan Bapak untuk usaha Bapak sendiri ke depannya apa? Ya, untuk harapan saya sih, jadi saya punya prinsip ketika kita punya bisnis, ketika kita punya usaha itu dapat berdampak ke masyarakat dan memiliki kebermanfaatan terutama bagi tim kita. Ya, karena saya sadar ketika orang itu bergabung dengan kita bukan memenuhi hajat hidup orang tersebut, gitu. Orang tersebut kan mungkin punya orang tua, punya adik, punya kakak yang harus dibantu. Jadi ketika usaha ini besar, ya kita juga bisa membesarkan orang lain. Itu prinsip yang saya pegang gitu ya. Nah yang kedua, dengan adanya usaha ini, cita-cita saya sih menjadi jalan ya, menjadi jalan, menjadi kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena usaha itu kan bukan hanya untung rugi aja ya, tapi surga dan neraka. Karena kan dari usaha itu kan rawan kecurangan menurutnya. Betul. Apalagi kacamata kan orang nggak paham ya. Misalkan ini lensa fotokromik Bu yang bagus gitu. Kita kan bisa ganti gitu lensa itu dengan yang biasa aja, padahal kan kita menjadikan yang bagus gitu. Nah itu kan rawan kecurangannya di situ. Nah karena kita punya prinsip integrity gitu ya, kita jangan ya sesuai gitu, harga sesuai itu gitu. Kan ada yang komplain, kita gantinya ya sesuai dengan yang kemarin. Nah itu prinsip yang saya jaga gitu. Bahkan kalau di optik itu kan biasanya ada suka yang reimburse ya, asuransi kayak gitu kan. Minta nota kosong kita nggak bisa gitu, karena itu potensi untuk kecurangan gitu. Belinya malu 500.000 gitu kan ya, tapi di reimburse-nya 1 juta kan. Betul. Kita mendukung kecurangan gitu loh. Nah hal yang kecil seperti itu yang kita jaga gitu ya, selain kita inginnya kebermanfaatan dan bisnis ini sama-sama menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti kebermanfaatan dan mudah-mudahan bisa menjadi kendaraan Pak Farid ya menuju surganya Allah. Amin. Lalu harapan untuk masyarakat apa Pak? Masyarakat Kabupaten Kuningan? Ya, nah untuk masyarakat Kabupaten Kuningan, jadi gini saya punya data di tahun 2050 itu populasi untuk kelainan refraksi seperti miopia, rambut jauh itu kalau sekarang tidak ditangani ya itu bisa nyampe 50% populasi. Karena apa? Karena sekarang zamannya digital gitu. Nah
dengan adanya Optik Solaris, program-programnya itu bisa minimal mengedukasi terutama untuk usia-usia pelajar ya, untuk lebih aware lagi terhadap kesehatan matanya. Sehingga mungkin ya bukan anaknya yang bodoh gitu ketika belajar itu, tapi ya matanya yang terganggu gitu. Misalkan ketika duduk di belakang ya di depan itu gak kelihatan huruf apa, angka berapa gitu. Jadi secara pembelajaran juga kurang bisa mengikuti. Kadang-kadang banyak orang tua yang masih belum aware terhadap kesehatan mata gitu. Nah, bahkan saya lihat sering ya ketika di optik itu anak usia SD nya, usia 6-7 tahun ya, diperiksa pertama itu sudah -6, sudah -7 gitu kan. Ini masih usia 6 tahun loh gitu. Kan jadinya miris gitu loh ya. Usia 6-7 tahun tapi ukuran kacamatanya itu udah tinggi gitu. Jadi artinya orang tuanya kan belum aware tentang kesehatan mata gitu. Apalagi kan sekarang anak-anak sudah ketika orang tuanya makan gitu ya HP sok nonton gitu. Kan faktanya sekarang seperti itu ya. Nah, itu yang memicu kelainan refraksi terutama miopia. Miopia itu rabun jauh ya. Gitu. Berarti harapan Pak Farid untuk masyarakat adalah silakan masyarakat Kabupaten Kuningan lebih aware lagi terhadap matanya dan silakan datang ke Jolaris. Betul ya, dong? Kalau itu mah bonus aja sih ya. Gitu. Tapi sebagai tanggung jawab sosial kita tahu ilmunya gitu kan, untuk mempromosikan ini gitu, bahwa mata itu ya krusial dan sekarang itu kita hidup di zaman digital. Terutama anak-anak ya yang rawan memang untuk terkena kelainan refraksi terutama miopia gitu. Pokoknya masyarakat Kabupaten Kuningan harus lebih aware dan datang pokoknya ke Optik Solaris ya gitu. Nah, apa harapan untuk pemerintah Kabupaten Kuningan? Apa harapan Bapak? Ya, untuk pemerintah Kabupaten Kuningan kita di Iropin ya, saya termasuk anggota Iropin dan Komopin juga pernah melakukan screening ke 10 titik di 10 kecamatan. Ternyata benar gitu bahwa 50% pelajar di di 10 titik itu terkena yang namanya kelainan refraksi. Nah, artinya untuk pejabat di Kabupaten Kuningan, terutama dinas terkait ya, dalam ini dinas kesehatan ya, itu punya program tersendiri untuk menangani itu gitu. Karena ketika kelainan refraksi ini tinggi, itu mungkin ke prestasi dari sisi pelajar juga akan menurun gitu. Jadi bikinlah suatu program yang memang kira-kira bisa untuk mensosialisasikan bahwa kelainan refraksi ini bisa jadi bahaya ya kalau misalkan tidak tertangani gitu. Berarti tapi sampai saat ini berarti kurang ya pemerintah ya? Mungkin fokusnya berbeda ya. Karena kan sekarang mungkin ke pembangunan atau apa gitu. Jadi untuk sosialisasi yang seperti ini agak belum begitu booming lah gitu. Dulu ada sih kita HKM juga kita sama gitu kan sosialisasi. Dan harapan Pak Farid ke depan pemerintah harus bisa mensosialisasikan itu ya Pak ya? Betul. Nah, rangkul aja kita pengusaha optik di Kuningan, profesi optometris itu untuk mengeksekusi gitu ya. Dan jangan lupa rangkul saya sebagai hostnya. Ya bisa gitu, nggak masalah gitu. Kita kolaborasi aja semuanya ya. Siap Bapak. Terima kasih banyak. Betul. Ya alhamdulillah perbincangan kita saya rasa cukup. Tapi sebetulnya saya pengen menggali lagi gitu ya tentang. Mungkin harus ada part 2 mungkin ya. Nanti insya Allah ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat Onet gitu ya. Sudah berbagi cerita, kisah gitu ya, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga Pak Farid ya yang penuh spirit gitu ya, sampai saat ini masih terus berjuang ya Pak ya. Walaupun duitnya sudah banyak, kita harus berjuang gitu. Terima kasih buat kadek kita yang sudah menjadi sponsor, sudah memberikan tempat di sini juga sudah mendukung. Terima kasih kadek kita Coffee, like kadek kita, dan juga Jolaris. Terima kasih Jolaris tuh saya tagline itu adalah family vision partner ya? Your family vision partner. Oke, Jolaris your family vision partner gitu. Terima kasih sudah mengizinkan Bapak bosnya datang ke sini gitu ya. Bahwa setiap manusia tentu punya keinginan dan punya harapan. Ketika kita mempunyai sebuah impian dan harapan itu, alangkah lebih baiknya kita fokuskan untuk
dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Optikilaris bisa menjadi kacamata dan kaca hati. Waduh. Sampai ketemu lagi di obrolan tunanetra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semua.